Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabar teman-teman? Saya berharap dalam keadaan baik-baik dan mengalami kasih Tuhan, karena memang itu yang terpenting di dalam hidup manusia, bahwa kita boleh berjumpa dengan kasih Tuhan, ya. Kita boleh mengalami sesuatu yang terpenting di dalam hidup ini. Karena berjumpa dengan kasih Tuhan itu melebihi dengan mendapatkan rumah mewah. Rumah mewah hanya sementara. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kita sudah tidak butuhkan rumah. Tetapi bersama Tuhan itu kita butuhkan selamanya. Karena kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan, nanti pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita akan langsung diterkam setan, akan langsung dibawa kepada alam maut dan disiksa di sana, karena setan itu adalah pribadi yang jahat, pribadi yang sangat-sangat keji, dan setan itu menginginkan supaya semua manusia menderita, disiksa. Makanya setan menciptakan berbagai kejahatan, dan semua kejahatan yang ada di dalam dunia ini adalah produk setan. Dihadirkan di dalam hidup manusia dan manusia tidak sadar itu. Kejahatan yang terbesar yang dimasukkan di dalam hidup manusia adalah kebencian. Karena dengan kebencian yang bergelora, dengan kebencian yang memuncak, manusia akan saling membunuh, saling menghabisi. Kalau Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mengajarkan kita cinta kasih. Tuhan mengajarkan kita supaya berbuat baik kepada siapapun, mengasihi siapapun. Bahkan Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Tapi kalau setan itu jahat sekali, kejinya luar biasa. Dia menginginkan supaya semua manusia mati. Ya, dia mengajar, dia mengajak, dia mengintimidasi manusia supaya saling membunuh. Karena memang setan itu haus darah. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus turun ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita, dan jangan sampai Anda terjebak dengan hal-hal yang perangkap setan tapi Anda tidak sadari, karena mengenal setan itu sebetulnya sangat gampang. Dia menghasut, dia membawa perasaan kita untuk membenci orang lain dan ingin membuat orang lain menderita, mencelakakan orang lain, dan membunuh orang lain. Makanya sekali lagi saya katakan, setan itu haus darah, dan dia ingin membunuh setiap manusia. Dia pokoknya semua darah manusia itu halal bagi setan, karena dia sangat menginginkan supaya darah manusia ditumpahkan. Karena apa? Karena kalau darah manusia ditumpahkan, maka tidak ada manusia yang bisa hidup. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik, dan Tuhan Yesus datang mencerahkan kita, datang memberitahu kita kebenaran supaya kita ada di dalam jalan Tuhan, ada di dalam kasih Tuhan, ada di dalam anugerahnya, dan ada di dalam keselamatan, dan bisa pulang di dalam kerajaan surga yang disediakan Tuhan buat semua manusia. Dan pada kesempatan ini, kembali kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari narasumber, dan saya berdoa supaya apa yang dibagikan bisa memberkati kita semua. Bagaimana dia dari latar belakang iman yang berbeda, tapi pada saat dia berjumpa Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan, dipulihkan, dan dia mengalami mujizat. Oke, kita sambut narasumber kita, Mas Andika. Selamat siang, Mas Andika. Shalom. Pak Ibu, Shalom. Ya, apa kabar Mas Andika? Luar biasa, Pak. Baik sekali. Ya, Tuhan. Terima kasih Mas Andika sudah hadir, dan pada kesempatan ini Anda akan berbagi lewat kesaksian, dan Anda bisa sampaikan kesaksian apa yang terjadi di dalam hidupmu, dimulai dari latar belakang dulu ya. Ya, bagaimana perjalanan hidupmu di waktu masih di dalam kepercayaan yang sebelumnya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat siang buat semua umat-umat Tuhan yang diberkati. Perkenalkan, saya Andika Novik Wirdianto,
asal saya dari Malang. Saya dulu berlatar belakang seorang Muslim, datang dari seluruh keluarga Muslim. Dari kecil saya juga diajarkan tentang ajaran Muslim seperti mengaji, sholat, dan seluruh doa-doa untuk beribadah Muslim ya waktu itu. Dari sana saya angkat semua keluarga saya memang Muslim. Jadi saat perjalanan mengikuti Tuhan, saya sebenarnya sudah jauh saat setelah lulus sekolah ya. Jadi kita kembali ke ini dulu, waktu saya mengenal gereja itu SMP. Tapi saya tidak mengimani Kristen. Saya ke gereja hanya bermain band sama teman-teman karena kita cari yang gratis gitu ya, yang gratis, main band. Jadi ada teman yang Kristen kan waktu itu, dipersilahkan main-main di situ. Jadi kita banyak teman-teman, banyak sekali. Setiap tiga hari ya dalam satu minggu itu saya pasti ke gereja. Waktu hari Minggu saya juga senang melihat para jemaat rapi, ganteng, cantik gitu kan. Lain ibadah saya. Tapi saya itu belum mengenal Tuhan. Kala itu saya belum mengenal Tuhan karena saya hanya senang-senang, saya hanya bermain band sama teman-teman itu. Dan saat setelah saya lulus SMP, saya masuk di salah satu sekolah SMA Muslim. Dan basicnya memang Muslim. Tapi saya tetap bergabung dengan bandnya teman-teman waktu SMP, saya tetap ke gereja. Tetap saya ke gereja, tapi bukan untuk beribadah. Karena saya belum mengenal Tuhan. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan. Jadi main band seperti biasa sama teman-teman. Sampai banyak saya kenal Pak Pendeta, saya kenal jemaat-jemaat di gereja situ gitu kan. Ada yang menawarkan, ya masuk Kristen aja, main band terus lu nanti Andika enak gitu. Saya cuma senyum gitu. Di saat antara kelas 2 SMA mau ke kelas 3, waktu sore saya main handphone sampai capek, lelah ya, mata lelah kayak mau tidur nggak tidur ya, saya cuma sandaran. Bersandar, waktu itu saya nggak tahu juga antara tidur atau tidak, ada sosok datang, tinggi, besar, bercahaya, binar-binar kayak gitu. Dia mau meraih tangan saya. Mau meraih tangan, dia menyodorkan tangan kanan, tapi saya nggak meraih tangan itu. Saya takut. Dalam bahasa Jawa saya bilang, iki ojo-ojo arwah yang ngajak aku mati. Ini jangan-jangan arwah yang mengajak saya meninggal gitu kan. Saya takut, saya nggak meraih tangannya. Saya nggak berani cerita ke siapapun, saya diam. Besok paginya, saat saya mau berangkat sekolah, saya cerita ke ibu saya. Cerita dengan bahasa Jawa ya, saya orang Jawa, bahasa Jawa seperti ini. Bu, aku ingin sore ditekani. Kayak wong gede, dukur, bercahaya. Dan ibu jawab, alah, paling iku dulur-dulur lagi sambang gitu. Nah, bahasa Indonesia seperti ini. Bu, saya kemarin sore didatengin sosok nih, tinggi, besar, bercahaya. Dan dia menyodorkan tangan kanan. Ibu saya menjawab, alah, nggak apa-apa. Mungkin itu saudara-saudara yang sudah meninggal lagi berkunjung kan ya. Oh ya udah, di situ saya agak tenang juga. Hati agak tenang, saya berangkat sekolah. Tapi juga memikirkan,
apa ya sosok itu? Kenapa dia bercahaya? Di situ pun saya juga belum menyadari itu Tuhan. Saya belum menyadari itu Tuhan. Setelah lulus sekolah, Tuhan memang luar biasa caranya ya. Saya diperkenalkan dengan pacar orang Kristen. Orang Kristen dan saya jalanin itu saya di agama seberang, si istri di agama Kristen, saya jalanin itu bertahun-tahun. Kita pacaran 6 tahun ya, 6 tahun kurang lebih ya. Nah di situ pun saya juga belum mengenal Tuhan, dan saya singkat cerita saya ini ke Batam. Saya kerja ke Batam, saya ketemu dengan teman basicnya dari Muslim ke Kristen juga. Dia orang Batak, marganya Hutapea, namanya Wendy. Saya ngobrol-ngobrol sama Wendy, dia katanya pernah didatangi Tuhan, makanya dia mau ikut Nasrani, ikut Kristen ya. Waktu dulu saya masih nyebutnya Nasrani ya, yang umum disebut orang-orang gitu. Saya nggak pernah nyebut orang ini Kristen gitu. Di situ Wendy ini cerita banyak tentang kesaksiannya ke saya. Jadi dia bisa masuk Kristen sampai saat itu, dia didatengin Tuhan katanya diusap rambutnya gini kan. Setelah diusap itulah akhirnya dia menyadari Yesus adalah Tuhan. Di situ dia cerita, oh ya. Terus saya ceritakan juga, saya pernah loh didatengin sosok seperti ini, percaya, itu Tuhan. Kamu udah terpanggil, jiwamu udah terpanggil, masuklah kamu Kristen. Ya, saya pengen masuk Kristen. Tapi saya dalam hati, belum. Saya mau orang Muslim, itu dalam hati. Kali kedua, saat saya pulang dari kantin itu, saya nggak tidur, sama sekali tidak tidur. Saya nonton televisi. Saya nonton TV di dalam kamar, disitulah kali kedua sosok itu benar-benar datang. Cahaya berkilau, tangan itu disodorkan lagi, dengan cepatnya saya ambil tangan itu. Dan dalam hati, biarlah kalau ini arwah yang ngajak saya meninggal. Tapi kalau ini Tuhan, jadikanlah saya umatmu. Itu dalam hati. Nah, saya bekerja seperti biasa, saya bertemu lagi sama teman-teman, saya cerita lagi sama teman ini. Wah, kamu luar biasa. Aduh, merinding saya udah ceritakan ini ya. Kamu luar biasa sekali. Kamu dijamah udah 2 kali. Datanglah ke Tuhan. Ayolah kita ke gereja. Ya, saya mau ke gereja. Tapi saya nggak mau baptis di sini. Saya mau baptis di tanah kelahiran. Saya bilang seperti itu. Nggak apa-apa. Kita ke gereja aja, ngobrol-ngobrol. Kita ke gereja. Awalnya belum ibadah. Memang ngobrol. Ngobrol-ngobrol, saya sharing juga sama salah satu pendeta waktu di Batam, di GPIB ya, gerejanya ya, GPIB. Nah, kebetulan si Wendy ini juga di sana itu layanan juga gitu. Layanan. Ya singer. Wah asik. Saya juga suka kan waktu itu. Suka nyanyi gitu kan. Ya. Jadi saya beberapa kali lah dalam dalam beberapa tahun itu ke gereja dia gitu. Dan ada salah satu pendeta juga menawarkan, baptis aja di sini. Kamu sudah dijamah sama Tuhan kayak gitu. Belum. Saya belum bisa mengikuti Tuhan karena saya belum mengutarakan ke orang tua. Saya harus izin ke orang tua dulu. Nah, dengan cerita ini saya juga cerita ke istri waktu cerita saya seperti ini. Wah, Tuhan datang lagi sama kamu. Ya kalau memang hatimu ke sana, jalani saja kata. Di situ saya agak bimbang memang. Dari datang yang kali kedua itu
saya ibadah sholat Jumat itu pun kayak udah berat. Puasa pun itu kayak udah jiwa menolak, ya. Udah menolak, kayak nggak ada dalam hati lagi gitu kan. Oh ya, berarti benar kata teman-teman. Berarti benar kata Pak Pendeta. Saya sudah terpanggil. Saya siap mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi gitu kan. Jadi waktu saya mau pulang dari Batam, saya sudah yakin, seyakin-yakinnya sudah. Dalam hati, udah, saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau izin ke orang tua, siapapun yang larang ya sudah saya tinggalkan. Saya tetap mau ikut Tuhan Yesus. Itu sudah dalam hati ya, kita nggak ada keraguan sama sekali. Saya sudah nggak ragu. Banyak teman-teman yang bilang, kamu nanti masuk Kristen, ya kuat ya. Nanti banyak penolakan, banyak teman-teman yang bully, banyak yang menyalahkan, banyak yang bilang murtad lah, apa itu. Sudah, saya bilang sama teman, sudah, saya nggak peduli. Ini jalan saya, jalan hidup saya yang menentukan hati saya gitu kan. Saya yakinnya tanpa ada rasa ragu. Sama sekali tidak ada ragu. Waktu saya pulang dari Batam, saya janjian sama istri, saya ketemu di Jakarta waktu itu kan, ketemu di Jakarta, karena istri dari Cina, uh, kita ya main-main bentar aja di Jakarta, cerita-cerita dikit, masalah saya mau masuk Kristen. Istri bilang, yang penting kamu nggak terpaksa, memang hatimu terpanggil, ya nggak apa-apa, kata dia. Ya, saya memang harus masuk Kristen, karena keterlaluan banget, 2 kali saya terpanggil, gitu kan dalam hati. Tapi saya nggak menghiraukan itu, gitu. Sehingga pulang ke Malang, ngobrol-ngobrol seperti biasa sama orang tua, diingatkan juga waktu sholat kayak gitu kan. Waktu itu belum bilang saya mau masuk Kristen. Waktu momen di dapur, ibu sama bapak ada di dapur kan, masak, bapak ngobrol-ngobrol sama ibu. Di situ saya datang, Pak, dengan bahasa saya Nasrani ya waktu itu, saya bukan menyebut Kristen, tapi saya menyebut Nasrani. Pak, aku ate mlebu Nasrani. Nah, bahasa Indonesianya, Pak, saya mau masuk Nasrani gitu kan. Bapak itu dengan entengnya menjawab, yo kak popo, sakarep mulai, katanya. Tujuannya bodoh, ibadah tujuannya nang Tuhan. Gitu kan. Itu dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Semua itu sama, jalannya sama. Tujuannya ibadah kepada Tuhan, kata Bapak. Terus ibu itu lirih. Dengan lirihnya dia menjawab, ikuti aja kata hatimu. Yang jalanin hidup kamu. Loh, luar biasa kan? Luar biasanya Tuhan. Tanpa ada penolakan seperti yang teman-teman bilang dari orang tua. Dia mengizinkan. Inilah benar-benar kalau Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah bekerja. Tidak ada yang tidak mungkin. Dalam hati saya seneng banget dong, seneng banget. Didukung. Orang tua mendukung. Lah, tinggal satu nih. Saya punya kakak, mas saya bilangnya mas itu satu-satunya. Saya cuma punya itu, dan dia masih di Batam. Saya telepon kakak saya, Mas, aku ate mlebu Nasrani gitu. Aku ate mlebu Kristen gitu kan. Terserah awakmu, Wi. Kalau manggil saya Wi gitu kan. Wi, nama panggilan di kampung sehari-hari lah sama teman-teman gitu. Terserah awakmu, Wi. Sing lakoni urip awakmu kok. Di situ pun dalam hati, loh, enteng banget gitu ya. Gampang gitu, nggak ada susahnya. Habis itu saya tanya, mana Mbak Hani? Mbak kakak ini, kakak ipar. Saya bilang, Mbak, gua mlebu Kristen.
kumben juga deh nikah gitu kan. Nanti saya juga mau nikah. Katanya, Mbak, alah siapi, tenang aja wis, jalani aja uripmu. Gitu doang. Kok enteng ya? Bahkan di teman-teman SMA yang basicnya Muslim, dia sangat menghormati juga. Dia menghormati dalam arti sampai sekarang, karena dia tahu saya beralih ke Kristen, saya menjadi seorang Kristiani, mereka pun nggak ada mengucap salam. Kalau nyapa di grup itu, kalau manggil saya Lipo ya, panggilan saya Lipo. Halo Bos Lipo, selamat malam, apa kabar? Sedangkan yang nyapa yang lain-lain itu, Assalamualaikum kayak gitu kan. Iya kabari bosku gitu. Ini enggak ada. Mereka kayak apa ya, kayak ya sudah jalani hidup masing-masing gitu. Dan tetap mati. Bahkan reuni atau apapun tanpa meninggalkan saya. Dan saya selalu jadi panitia mereka. Luar biasa sekali gitu. Jalan Tuhan. Dan saudara-saudara pun yang awalnya benar-benar orang kayak fanatik atau apa kayak gitu ya, nggak ada sama sekali yang mempersulit, nggak ada yang mempersulit sama sekali. Mereka setuju-setuju aja, mereka saling mendukung. Bahkan waktu saya mau baptis, diselamatin di rumah selesai baptis itu, katanya eh, keselamatan keselamatan anak katanya orang tua kan, luar biasa sekali. Saya Kristen sendiri diselamatin gitu loh. Bahkan nggak ada perbedaan. Orang tua selalu mengingatkan. Kalau saya lagi pulang ke rumah, kan saya lagi kan di Malang ini sama mertua, sama istri, sama anak. Jadi kalau saya pulang ke rumah waktu Sabtu gitu kan, Minggu pagi sekali orang tua sudah bangunin. Bangun, waktunya gereja. Kamu harus ibadah. Saudara-saudara ini pun setiap saya minggu jalan-jalan atau apa gitu kan, banyak ada Pak D, ada siapa aja di situ, lingkup situ. Loh, jam segini udah di rumah, nggak ke gereja. Semua seperti itu. Luar biasa sekali dukungan mereka. Nah, di situ singkat cerita, akhirnya saya bilang sama Bapak, saya mau nikah. Saya mau nikah, dia bilang cocok lah sama-sama orang Kristen. Ya. Sudah seiman, tuntun nanti istrimu yang benar. Ya Pak, saya bilang kayak gitu. Saya sama keluarga ini kayak temen aja, ya, menghormati biasa, tapi nggak kayak yang seperti apa ya, kita kayak teman ngobrol sharing curhat ya sudah sama keluarga gitu. Nah di situ akhirnya saya telepon tuh sama teman saya, bro kamu bilang kalau saya masuk Kristen susah nih, ada yang bully ada ini. Saya nggak ada bro, orang tua ngizinin nih gini-gini. Bahkan saya waktu nikah itu ustadz, saudara-saudara yang ustadz itu berebut menyerahkan saya tanpa saya meminta tolong untuk menyerahkan. Dan saya waktu itu memang uh, pikir pikir saya kan sudahlah, kalau kita lagi ngelamar keluarga aja cukup, tanpa saya minta. Banyak yang menawarkan diri, tiba-tiba banyak orang yang mau ikut, banyak yang mau menyerahkan, baik ustadz maupun waktu itu Pak pendeta siapa saya lupa, memang ada salah satu Pak pendeta. Akhirnya Pak pendeta itu menyerahkan di pernikahan saya waktu sudah hari hanya. Kalau waktu menanyakan atau meminta istri saya itu om saya yang itu ustadz, Pak Ustadz itu. Dan kita luar biasanya doa, saling doa masing-masing ya. Dari doa orang Kristen ada, dari doa orang Muslim ada waktu saya minta istri saya. Nah, di situ luar biasanya Tuhan, kalau kita sudah dijamah oleh Tuhan, kalau kita sudah dipanggil, nggak ada yang tidak mungkin. Jadi ikut Tuhan itu sangat luar biasa.
Dan kali ketiga juga saya pernah dijamah lagi. Saat itu suasana genting di rumah ya, kita kena COVID itu satu rumah. Mama itu sudah sempat berhenti nafas, mama mertua. Ayah sudah nggak bisa masuk makanan. Mau nggak mau saya sama istri harus kuat. Anak sudah saya taruh jauh dari rumah. Karena saya kalau ikut-ikut nggak kuat, gimana ceritanya waktu itu kan. Jadi saya ngerawat ayah ini. Saya maksa ayah, saya maksa mama. Ayo makan, ayo minum vitamin. Ayo apa? Padahal saya sendiri juga posisi sakit. Saya cuma sudahlah blank juga. Saya cuma bisa bilang, Tuhan kuatkan saya. Saya nggak mungkin ninggalkan orang tua saya. Jadi kita isoman di rumah. Dan di situ nggak ada yang kerja sama sekali. Sempat dalam hati pun memikirkan gimana saya makan. Tuhan, tunjukkan kebesaran-Mu. Tuhan, beri aku berkat-Mu. Beri keluarga ini berkat. Jamah seluruh keluarga ini Tuhan. Angkat sakit penyakitnya. Saya hanya seperti itu aja. Sudah nggak bisa mikir. Yang bisa saya doa cuma Bapak kami. Cuma doa Bapak kami. Saya nangis sama istri. Luar biasanya. Saya nggak kerja, istri nggak kerja, ayah mertua nggak kerja, mama mertua nggak kerja. Berkat nggak pernah kurang, berlimpah. Bahkan setelah kita sehat, berkat itu bisa kita bagikan untuk berkat orang lain juga. Luar biasa sekali Tuhan Yesus. Luar biasa. Ketika kita sudah dinyatakan sembuh, kita sudah dinyatakan sehat, berkat ini mau diapakan segini banyak. Kita nggak kekurangan, bahkan kelebihan. Saya bilang kelebihan. Ya sudah, ke tetangga anak-anak gitu. Sudah kasih anak-anak. Soalnya saya pikir-pikir ini juga saya pikir udahlah kita berbagi. Kita dikasih berkat seperti ini, harus kita berbagi. Ayo biar tetangga juga sama-sama merasakan berkat Tuhan ini. Itu luar biasa di situ. Dan sempat juga waktu itu saya keadaan genting di rumah kayak hawa-hawa ini ya. Kalau di Jawa biasa ya kayak hawanya banyak yang ganggu, entah banyak jin iblis atau apapun ya, orang-orang bilang sangat tidak enak sekali waktu itu hawanya. Jadi kayak mencekam, kayak gelap, seperti kita udah di alam gitu ya, di rumah ini kita sekeluarga merasakan. Di situ istri malam itu kayak semacam hatinya itu kacau galau, ada yang dipikirkan kayak gundah kayak gitu ya. Dia bangunnya ayo doa katanya. Lah anak ini lagi tidur, anak saya tidur. Ayo aku gitu berdoa di bawah sama istri. Doa kita nangis ya, nangis doa sampai nangis. Saya nggak pernah doa sampai nangis ya, mohon maaf. Bukan nggak pernah kayak doa biasa kita mau tidur atau apa itu nggak pernah memang kalau sampai nangis. Kalau di gereja ya mungkin ya. Kalau di sini itu ini pun saya juga merasakan ini kenapa hati ini kenapa ya. Nah saat selesai doa, amin, amin. Rumah ini semacam dikerubutin entah kabut, entah awan hitam atau apapun itu saya juga tidak tahu. Yang jelas saya melihatnya gelap dan mata saya sama sekali tidak melihat, sama sekali sedikit pun tidak melihat. Saya sampai bingung. Ini saya di mana? Ini saya di mana? Sedangkan saya hanya mendengar istri saya ngomong, tolong aku. Dalam hati cuma bilang, Tuhan,
Anakku masih kecil, jangan beri saya kebutaan. Tuhan, anak saya masih kecil. Saya harus bekerja untuk anak saya. Di situ, istri saya bingung, bangunin orang tua. Saya nggak bisa turun dari atas ranjang ya, nggak bisa turun karena saya nggak ngeliat apa-apa. Di situ akhirnya istri bangunin mama, bangunin ayah, minta istirahat, minta berdoa. Ayo ayo bangun, kita berdoa. Andika nggak bisa ngelihat, tiba-tiba nggak bisa ngelihat. Gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan saya nggak buka mata. Udahlah, saya merem saja, saya berdoa. Saya doa sama Tuhan. Saya sudah memikirkan yang aneh-aneh. Saya sudah dalam hati udah nggak bisa berkata apapun. Saya cuma tolong Tuhan. Kalau benar-benar Tuhan ada, benar-benar Tuhan pernah menampakkan diri Tuhan kepada saya. Sembuhkan mata saya Tuhan. Buka aura jahat di sini. Buang semua yang menutupi mata saya ini Tuhan. Ini bukan karena sakit. Saya tahu ini karena ada yang ganggu gitu kan. Ada yang ganggu. Tuhan, jamah umatmu ini gitu kan. Dalam hati itu saya udah nggak bisa memikirkan doa apapun. Bener-bener down gitu kan, kayak orang yang sudah jatuh, sudah pasrah gitu kan. Lalu Tuhan sembuhkan, luar biasa sekali. Di situ saya melihat kali ketiga Tuhan datang. Tuhan datang dan membawa tongkat. Jadi saya juga bingung waktu dia datang. Dia kelihatan samping gini ya. Nah, saya contohkan ya. Samping, di tangan ini bawa tongkat. Bawa tongkat. Jadi saya cuma ngelihat muka samping gini. Terlihat senyum, kemudian setelah terlihat senyum seperti cahaya yang datang. Cahaya datang, sep, hilang semua sudah cerah, secerah-cerahnya, mata ini secerah-cerahnya, jadi sampai saya bilang semut kecil pun itu terlihat. Di situ saya akhirnya langsung terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya bisa ngeliat anak saya lus kepala anak saya cium. Waktu itu anak saya tidur kan. Begitu saya turun ke ruang tamu, pindah ke ruang tamu kan, kita ke ruang tamu itu sekitar jam 1 malam, jam 1 atau setengah 2 malam. Di situ kita ngobrol, istri saya tanya, yang udah bisa ngelihat katanya. Langsung saya cerita, di situ pecah suasana haru, bahagia, rumah kami dijamah Tuhan. Di situ udah sangat luar biasa sekali. Saya benar-benar, saya benar-benar orang yang spesial ya, yang saya bilang ya. Sampai saat ini juga saya masih bisa melihat dengan jelas, saya masih diberi berkat kesehatan yang luar biasa, masih diberi berkat. Dan yang baru-baru ini kejadian juga sangat luar biasa. Saya sudah sakit, pulang kerja itu sakit, kayak pusing gitu kan, pusing biasa, badan panas kayak gitu. Bulan lalu ya, saya minta istri ngambilkan obat, saya minum obat, saya tidur, sudah berkeringat itu biasanya saya sudah selesai dari sakit. Karena saya nggak pernah, ya maaf bukan pingin ya, saya nggak pernah sakit yang berkepanjangan kayak gitu, biasanya capek doang karena kerjanya di jalan kan, ketempa angin gitu kan, mungkin capek gitu. Itu saya nggak jadi sembuh, tapi saya kayak jadi kehilangan akal sehat. Saya kayak linglung, kayak nggak tahu ini saya gimana ya, saya kenapa ya, saya jadi lemes, bangun saja nggak bisa. Bangun saja nggak bisa. Padahal yang saya minum itu hanya paracetamol, bukan obat apa-apa, cuma paracetamol. Jadi saya sampai bingung, saya harus gimana nih ya?
Saya lemes, pegang handphone saja saya nggak kuat. Akhirnya anak saya itu entah menyadari ada apa, saya nggak tahu. Tiba-tiba dia ambil handphonenya, dia ada handphone anak ya yang untuk sekolah itu. Dia minta mamahnya karena dia masih belum bisa baca. Mah, carikan lagu-lagu pujian. Saya dengar tuh dari kamar. Nah, saya ke ruang tengah, minta mamanya nyari lagu puji-pujian. Setelah ketemu lagu puji-pujian itu, dia balik ke kamar, dia taruh di telinga. Dia taruh di telinga saya. Apa? Biar gak diganggu setan, kata anak saya. Setan apa? Begitu. Ya sudahlah, karena kita nggak melihat apapun, saya pasrah, saya bilang terima kasih. Dia nungguin saya, gak mau beranjak dari situ. Singkat cerita, saya kayak sudah hilang nyawa. Saya bilang hilang nyawa. Karena saya sudah nggak kuat angkat badan, saya sudah nggak sadar saya di mana. Yang jelas saya melihat diri saya sendiri. Saya melihat, benar-benar melihat diri saya sendiri putih, sangat jelas, itu wajah saya. Saya seperti melihat di cermin. Di situ saya langsung dibawa ke depan di ruang tengah, sampai dibangunin gini, saya nggak boleh tidur, dibangunin sampai duduk, dipegangin sama om saya, om yang baru kembali ini ya, kembali ke jiwa yang benar gitu. Di situ saya dipegang, doa, mama doa, istri doa, anak nangis. Papa kenapa? Pandangan saya cuma kosong, cuma satu arah seperti ini. Dan saya sudah nggak bisa ucap apapun. Bahkan om itu bisikin dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, istri saya darah Yesus, mama saya berdoa. Itu saya nggak tahu sama sekali. Itu om saya sama istri bilang, tadi itu doanya luar biasa semua. Kamu hanya gini aja. Ya, cuma itu. Mangap. Saya nggak bisa. Karena saya udah fokus ke diri saya sendiri. Saya lihat diri saya sendiri. Sekali itu, istri datang, diambil minyak urapan. Saya punya minyak urapan yang ya kita berdoa sendiri ya. Kita berdoa sendiri sama istri. Minyak urapan ini kalau kita memang benar-benar berdoa dari hati tulus dan apapun, berguna benar. Dalam hati entah apa yang saya pikirkan atau istri pikirkan itu juga, minyak urapan itu taruh di muka. Di situ saya bukan melihat Tuhan ya, tapi melihat kayak cahaya terang seperti lampu, gitu aja. Langsung saya bisa ngomong, terima kasih Tuhan Yesus. Itu kata pertama yang saya ucap, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus akhirnya saya ucap, habis itu saya karena tangan ini seperti ini, nggak bisa digerakkan, dia kaku, ya gini aja, kaku. Saya minta istri dikasih minyak urapan juga, lama-lama lemes, badan yang awalnya dingin jadi hangat, sudah kembali hangat. Katanya, oh emang aku tadi sedingin itu ya? Saya pikir gitu. Sedingin apa? Saya tanya. Semua doa semua itu doa kayak gini, kamu itu udah nggak sadar, kamu udah nggak tahu apa-apa. Jadi disitulah akhirnya saya selamat ya, selamat dari maut ya, saya bilang Tuhan masih sayang sama saya, Tuhan masih ingin saya terus memuliakan nama Tuhan, mencari jiwa-jiwa Tuhan. Dan kita sering sharing sama Om ini juga kembali ke jiwa Tuhan. Kemarin jiwa Om sempat hilang. Setelah Om saya menemukan jiwanya kembali. Ya puji Tuhan. Nah di situ kita
lagi kita doa bareng, kita bersyukur. Waktu itu ayah mertua lagi bekerja, ayah mertua lagi kerja. Pas pulang, kita ngobrol sama ayah. Kita ngobrol-ngobrol sama ayah, jadi kata ayah, luar biasa nak, kamu ini memang diberkati Tuhan. Ya, kamu harus setia iman dalam Tuhan. Kamu harus benar-benar jadi orang yang bisa memuliakan Tuhan. Itu kata ayah. Jadi saya, ya itu singkat cerita kesaksian saya mengikuti Tuhan. Jadi kalau kita memang yakin dari hati, nggak ada yang tidak mungkin. Tuhan akan bekerja untuk kita. Serahkan diri kita ke Tuhan. Tuhan akan selalu menjamah kita. Terima kasih. Salam, sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Andika. Luar biasa, Anda telah bersaksi menceritakan bagaimana Tuhan hadir dan menyelamatkan kehidupanmu, dan ini adalah satu nilai-nilai kehidupan yang perlu dibagikan kepada orang banyak. Karena banyak orang tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus hanya nabi, Tuhan Yesus itu hanya manusia biasa. Tidak. Tuhan Yesus bukan hanya nabi. Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Hanya karena orang-orang yang pikirannya disesatkan setan, ditutupi oleh kegelapan dunia ini, sehingga mereka tidak bisa melihat kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi di dalam berbagai hal kita bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Betul. Dari pengajarannya. Tuhan Yesus mengajarkan, jika kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Tidak ada nabi yang bisa mengajarkan seperti ini. Ini hanya kasih yang dari surga. Kasih yang berasal dari tempat yang maha kudus, yang maha tinggi. Maka dari pengajarannya saja tidak bisa dibantah bahwa dia adalah Tuhan. Kalau manusia, jangankan ditampar pipi kanan, kita tidak dipandang saja atau tidak ditengok saja, kita sudah tersinggung. Apalagi kalau ditampar. Ya, bisa-bisa kita akan membalas dengan balasan yang lebih. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Makanya saya bilang, mengenal Tuhan itu sangat simpel. Dari pengajarannya, dari perbuatannya. Apa yang dibuat Tuhan Yesus tidak bisa dibantah oleh manusia. Bahwa dia adalah Tuhan. Dia berjalan di atas air. Tidak ada satu manusia pun yang pernah jalan di atas air. Kalau ada, saya kasih uang. Ya, tidak ada satu manusia pun yang bisa berjalan di atas air. Hanya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia tidak mengalami gravitasi. Dia tidak mengalami gaya tarik setan. Setanlah yang menarik supaya manusia celaka. Supaya manusia masuk tenggelam, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Waktu dia menjadi manusia, dia adalah manusia yang suci. Kalau semua nabi, rasul, semua manusia-manusia biasa yang terjamah oleh dosa, yang pernah berbuat dosa. Dan kita lihat betapa luar biasanya. Dalam berbagai hal, dalam pekerjaannya, dia membangkitkan orang mati. Mana ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati? Ya. Kalau dia membangkitkan orang mati, berarti nafas kehidupan dia pegang. Jadi teman-teman, kalau Anda belum mengenal siapa Tuhan Yesus, saya sarankan untuk berdoalah, bertanya, Tuhan, siapa Tuhan yang sebenarnya? Atau bertanyalah pada saat Anda berdoa, siapakah Tuhan itu?
Apakah Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan? Dan saya percaya Dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan Dia maha hadir. Jadi sama seperti Mas Andika nih, beberapa kali dia datang, Tuhan datang menampakkan diri. Kalau dia cuma sekelas nabi, dia tidak bisa datang menghampiri manusia dan menampakkan diri. Ya, terima kasih luar biasa, dan saya berdoa supaya bagi yang sudah percaya Tuhan Yesus bisa dikuatkan, bagi yang belum percaya Tuhan Yesus bisa dicerahkan, ya, bisa tersadarkan. Dan kalau Anda sedang di persimpangan, sedang bertanya-tanya, siapakah Tuhan? Siapakah yang akan menyelamatkan saya? Siapakah yang akan membawa saya ke surga? Karena manusia ini pada dasarnya sebelum mengenal Tuhan Yesus, mereka itu sangat ketakutan kalau mati. Ya, karena mereka tidak tahu mau kemana. Jadi bertanyalah. Dan Anda yang sedang di persimpangan, Anda kalau sungguh-sungguh membuka hati, maka Tuhan Yesus akan menyatakan diri kepadamu. Mas Andika, saya punya sedikit pertanyaan nih. Di dalam ikut Tuhan itu kan ada tantangan ya, ada salib. Bahkan dikatakan kita mungkin bisa dibunuh oleh karena percaya Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan saya singkat saja. Kalau hal ini terjadi kepada Mas Andika, kira-kira komitmen apa yang bisa diberikan kepada Tuhan untuk bisa disampaikan pada kesempatan ini? Apakah Mas Andika akan mundur dari Tuhan Yesus dan mengikuti keyakinan yang lain? Ataukah Mas Andika tetap bahwa Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya dan tidak tergantikan di dalam hidup ini? Kira-kira gimana komitmen Mas Andika? Seperti yang saya saksikan, saya yakin dari hati, kita harus yakin dari hati, apapun yang terjadi, saya sudah menyebutkan di kesaksian, apapun yang terjadi, saya tetap mau ikut Tuhan. Serahkan hidup Anda untuk Tuhan, Tuhan akan bekerja untuk Anda. Tidak ada yang tak mungkin, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan manusia pun tidak akan bisa menyentuh Anda kalau Tuhan sudah bekerja. Amin. Ya. Amin. Luar biasa ya. Jadi apapun yang terjadi, Mas Andika komitmen bahwa Tuhan Yesus itu harga mati. Artinya sekalipun dia harus dibunuh oleh karena nama Tuhan, itu tidak masalah. Karena memang hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Ya, kita mati hanya pindah tempat. Hanya pindah tempat. Kita meninggalkan dunia yang penuh dengan air mata, dunia yang penuh dengan kesengsaraan, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan penderitaan. Karena dunia ini dikuasai oleh setan, dikuasai oleh iblis. Oleh sebab itu Tuhan datang untuk memindahkan kita dari dunia ini untuk bisa hidup diam bersama dengan Tuhan di surga. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 2, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan acara ini. Dan terima kasih juga buat Mas Andika, buat kesaksian yang luar biasa. Doa kami buat Mas Andika tetap menyala-nyala di dalam roh untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi buat Tuhan. Ya, tetap semangat, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya buat semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, serta salam kemenangan buat kita semua. Amin.